Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Intan Maharani dengan NIM 200552011. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal utama saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah presentasi dan komunikasi. Jurnal utama saya berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance yang ditulis oleh Adela Syifaul Faudah dan Astri Fitria. Berikutnya yaitu ada pendahuluan. Latar belakangnya, pajak ialah alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun secara tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak dari sisi perusahaan dianggap sebagai beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Wajib pajak juga tidak mendapat imbalan langsung dari pembayaran pajaknya, walaupun dana yang berasal dari pajak digunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Salah satu strategi tax planning adalah penghindaran pajak atau tax avoidance, yaitu suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam undang-undang perpajakan. Laporan estimasi penghindaran pajak atau tax avoidance merugikan negara menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Surya Utomo hingga 68,7 triliun. Praktik tax avoidance yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan berupaya melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajak untuk mengisyaratkan adanya tindakan tax avoidance. Karakteristik seperti ukuran perusahaan, leverage, dan pertumbuhan penjualan bisa digunakan sebagai faktor penentu. Berikutnya yaitu ada tujuan dalam menulis jurnal ini. Yang pertama, untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Yang kedua, untuk mengetahui apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap tax avoidance. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada teori-teori yang digunakan dalam jurnal ini adalah teori agensi. Teori agensi menurut Jensen dan Meckling adalah hubungan perjanjian antara prinsipal dan agen, di mana pihak prinsipal bertugas sebagai pengawas yang memberikan evaluasi atas keputusan yang telah diambil oleh agen. Teori agensi menyatakan adanya asimetri informasi antara agen dan prinsipal karena manajer atau agen lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemegang saham atau prinsipal. Yang kedua ada hubungan antar variabel. Yang pertama, pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan dengan berbagai cara, yaitu total aset, jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja, dan lain-lain. Semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks, sehingga perusahaan memanfaatkan celah untuk melakukan tax avoidance atau penghindaran pajak. Yang kedua ada pengaruh leverage terhadap tax avoidance. Rasio leverage menggambarkan sumber dana operasi perusahaan yang mengakibatkan munculnya beban bunga untuk mengurang laba kena pajak. Beban bunga tersebut menyebabkan berkurangnya beban pajak yang ditanggung perusahaan. Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berhutang agar mengurangi pajak. Yang ketiga, pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. Pertumbuhan penjualan pada perusahaan menunjukkan semakin besar volume penjualan, maka laba yang diperoleh juga semakin meningkat. Dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat ini, maka perusahaan akan memperoleh laba yang lebih tinggi. Maka dapat disimpulkan perusahaan akan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak atau tax avoidance. Selanjutnya yang ketiga ada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian dan gambaran populasi. Tipe penelitian menggunakan kausal komparatif yang menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada kegiatan menghitung, membandingkan, dan menganalisis data, melakukan pengujian teori melalui variabel penelitian dengan angka, membandingkan selanjutnya menggunakan analisis data statistik. Yang kedua, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Yang ketiga, teknik pengumpulan datanya menggunakan data sekunder dengan teknik observasi dokumentasi berupa data yang telah dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang sudah tersedia. Pengujian hipotesis. Yang pertama, model regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menentukan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Selanjutnya ada uji F. Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kelayakan model penelitian dari variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Selanjutnya ada uji T. Uji T bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Yang keempat ada hasil dan pembahasan. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Berdasarkan hasil dari analisis regresi menunjukkan bahwa
ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,004, sedangkan tingkat signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,843 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasi bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Yang selanjutnya, pengaruh leverage terhadap tax avoidance. Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa leverage memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,067, sedangkan tingkat signifikasi lebih kecil dari tingkat signifikasi yang ditetapkan, yaitu 0,046. Hasil ini menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Yang terakhir yaitu pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki nilai koefisien regresi sebesar minus 0,048, sedangkan tingkat signifikasi lebih besar dari tingkat signifikasi yang ditetapkan, yaitu 0,690. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Terakhir, kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kuantitatif dengan sampel terdiri dari 40 perusahaan subsektor kimia yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014 sampai 2019. Sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, di mana sampel dengan menggunakan kriteria yang ditentukan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang diolah dengan menggunakan program statistik SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Yang kedua, leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Yang ketiga, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance karena tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.